I've been in a rut, jumped off for the sun. Put my gun where my black gold comes. I'm no fun, I'm no fun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Lestari dengan rekan saya Andre Firmansyah. Di sini kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fikih muamalah. Baik, di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan materi kami yang berjudul Konsep Riba dalam Fikih Islam. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi riba dan dalil keharaman riba. Definisi riba. Riba dari segi bahasa adalah aziyadah atau kelebihan atau tambahan, berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah syara, berarti bertambahnya harta atau dalam pelunasan hutang tanpa imbalan jasa apapun. Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Yang selanjutnya, dalil keharaman riba. Adapun dalil tentang keharaman riba dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, larangan riba dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, larangan riba dalam hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jatanibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala syirku billahi wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa akalur riba wa akalu mal yatimi wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya tentang macam-macam riba. Macam-macam riba terbagi menjadi 4, yaitu pertama riba fadl atau pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Kedua, riba nasi'ah, yaitu penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Ketiga, ribawi qard, yaitu suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarid. Keempat, riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya tentang pendapat ulama fikih tentang ilat riba. Yang pertama dari mazhab Hanafi, yaitu ilat
Ilat riba fadl adalah jual beli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang yang sejenis, emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Sedangkan ilat riba nasi'ah adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada pada riba fadl dan pembayarannya diakhirkan. Yang kedua dari mazhab Maliki, ilat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai ilat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadl. Yang ketiga dari mazhab Syafi'i, ilat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Ilat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi kriteria. Yang keempat dari mazhab Hambali. Pada mazhab ini terdapat 3 riwayat tentang ilat riba, tetapi ulama Hambali mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Yang terakhir dari mazhab Zahiri, itu menurut golongan ini riba tidak dapat diilatkan sebab ditetapkan dengan nas saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Andri Firmansyah. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Andri Firmansyah dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Ayu Lestari. Pembahasan selanjutnya adalah dampak perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama disebutkan di atas yang sebelumnya tadi ada beberapa. Yang pertama yaitu berkaitan dengan riba fadl, dan yang kedua adalah berkaitan dengan jenis. Untuk yang pertama yaitu ulama Hanafiyah membolehkan adanya tambahan pada makanan yang tidak ditimbang sebab tidak ada ilat riba, yaitu timbangan. Menurut ulama Syafi'iyah, hal itu tidak boleh meskipun tidak ditimbang, tetap termasuk jenis makanan. Sesuatu yang tidak termasuk makanan tetapi ditimbang atau diukur, menurut ulama Hanafiyah tidak boleh ada tambahan, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan sebab bukan termasuk makanan. Yang kedua yaitu berkaitan dengan jenis. Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli yang berkaitan dengan jenis. Yang pertama yaitu jual beli tepung dengan sejenisnya. Tentang jual beli tepung dengan sejenisnya seperti tepung gandum dengan tepung gandum, ulama Hanafiyah dan Hanbali membolehkannya, sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah melarangnya. Dan yang kedua adalah jual beli dengan hewan. Imam Abu Hanafiyah dan Abu Yusuf membolehkan jual beli dengan daging yang dapat dimakan dengan hewan sejenisnya, sebab sama dengan menjual sesuatu yang ditimbang dengan sesuatu yang tidak ditimbang. Ulama Malikiyah, Hanbaliyah dan Syafi'iyah melarangnya, seperti menjual daging kambing dengan kambing, sebab Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi melarang jual beli sesuatu yang masih hidup dengan sesuatu yang sudah mati. Perbedaan-perbedaan lainnya tentu saja masih banyak, baik yang berkaitan dengan riba fadl maupun yang berkaitan dengan riba nasi'ah. Lalu pembahasan yang berikutnya adalah konsep riba dalam perspektif non-muslim. Riba bukan saja dilarang oleh Islam, tetapi dilarang oleh agama-agama samawi atau agama-agama lain. Riba dalam pandangan Nasrani pada abad pertengahan melarang adanya bunga. Ketika kekuasaan gereja di Eropa masih dominan, riba dilarang oleh gereja atau hukum kanon. Namun pada akhir abad ke-13, larangan bunga dari pelopor gereja terus berlaku hingga abad pertengahan.
Dalam kitab Injil disampaikan bahwa bunga itu jelas dilarang. Beri pinjaman dan jangan berharap sesuatu yang lain. Terdapat pada Syahdaini 2014.162. Selain itu, pandangan masyarakat Romawi dan Yunani, praktik riba sudah tidak diperbolehkan. Larangan riba berlaku umum. Masyarakat Romawi dan Yunani melarang pungutan bunga di wilayahnya. Bunga saat itu besar-besar dilarang dengan hukum yang ketat. Plato dan Aristoteles, ahli filsafat Yunani, mengecam praktik bunga dan mengutuk orang Romawi yang memungut bunga atas pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Dan yang terakhir pembahasannya yaitu tentang implikasi riba dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Ada 3 implikasinya. Yang pertama yaitu riba dapat menimbulkan terjadinya permusuhan antara pribadi dan juga dapat mengurangi semangat dalam bekerja sama. Contohnya, jika seorang meminjam sesuatu pada orang lain, terus orang tersebut meminta hal yang lebih besar daripada hal yang dipinjamnya, itu akan membuat orang itu menjadi berkurang semangat dalam bekerja sama dengan dia lagi. Dan yang kedua, dapat menimbulkan terjadinya perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Contohnya, misalkan ada orang yang sedang membutuhkan uang, lalu ada si peminjam yang meminjamkan uangnya. Dia ingin meminjamkan uang tetapi dengan satu syarat, yaitu mengembalikan uang itu lebih banyak dari yang ini, yang dia pinjam. Dan orang yang memberi pinjaman tidak ingin tahu bahwa kesusahan atau sedang kesulitan orang yang dia pinjamkan. Dan yang ketiga adalah kreditur yang meminjamkan modalnya dengan bayaran lebih kepada peminjam dapat menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan. Baik, itu saja yang dapat kami bahas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.